Sehingga setiap kali khotbahnya topiknya apapun pakai ayat ini renyah sekali ya. Segala perkara dapat kulakukan, apapun dapat kulakukan. Beda kalau mau mendingan teman-teman pakai tagline dari sebuah perusahaan, you can do it. Nah itu boleh, itu lebih masuk akal. Oke, kita kembali bertemu di dalam program podcast Akap Anta Kirana Asabuas. dari Keblinger Jadi kebenar. Baik, kita akan bahas satu ayat. Ya. Yang ini ayatnya populer sekali. Waduh. Apalagi kalau dikhotbahkan oleh pengkhotbah yang motivator juga. Kan ada nih, kalau saya kan dari pendeta, pengkhotbah, lalu bisnisnya motivasi. Iya. Ada yang motivator, lalu coba pindah ke pendeta, gitu kan. Nah ini ayatnya dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat keberapa? 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, nah kalau bahasa Inggrisnya lebih mantap lagi. I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Sehingga setiap kali khotbahnya topiknya apapun pakai ayat ini renyah sekali ya. Segala perkara dapat kulakukan, apapun dapat kulakukan. Iya. Sebenarnya ini keblingernya di konteks atau di konten atau gimana? Bagaimana ayat ini bisa jadi keblinger? Nah, kadang-kadang gini, Filipi 4 ayat 13 itu yang sering kali kita ulang-ulang terhadap semua ayat adalah dilepaskan dari konteksnya, Pantan. Jadi konteks ayat ini bukan untuk memotivasi orang. Oh, bukan motivasi untuk seluruh kehidupan kita, bukan? Bukan, konteks ini bukan, ayat ini bukan untuk jaminan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena ayat ini kan yang ngomong Paulus, Pantan. Segala perkara dapat kutanggung. Beda kalau misalnya Tuhan bilang, kamu dapat menanggung segala perkara. Itu jaminan. Tapi segala perkara dapat kutanggung itu adalah respon dari Dia. Coba diulang lagi. Nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi kalau ayatnya bilang, segala perkara dapat kamu tanggung. Dan Yesus yang bicara. Maka itu menjadi jaminan. Janji ya, Jaminan. Tapi ini kan ayat ini muncul karena respon Paulus. Dalam melayani Tuhan, dia berkata, ternyata aku bisa menanggung semua perkara dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Iya. Berarti ini bukan janji dari Tuhan. Bukan. Tapi ini respon dari sikap Paulus saat melayani Tuhan. Betul. Jadi ini muncul bukan ayat untuk semua orang. Ini ayat pribadi. Yang bisa ngomong ya Paulus. Yang mau pakai ayat ini ya orang yang melayani Tuhan dan sudah mengalami Tuhan di dalam pelayanannya. Sehingga dia bisa berkata seperti ini. Dan kalau dilihat di dalam konteks ya ayat-ayat di atasnya di bawahnya. Sebenarnya konteks dia ngomong begini dalam konteks apa? Nah kita lihat ya. Ini judulnya aja terima kasih atas pemberian jemaat. Terima kasih atas pemberian jemaat. Berarti jemaat memberikan sesuatu kepada Paulus. Betul. Makanya dikatakan ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Jadi ada orang jemaat-jemaat di kota Filipi itu mau memberi sesuatu kepada Paulus. Kenapa? Karena Paulus saat itu sedang berada di penjara di Roma. Jadi Paulus sedang menderita, maka jemaat ingin memberikan. Tapi karena ada banyak birokrasi sehingga gak mudah memberikan pemberian kepada seorang tahanan, makanya Paulus berkirim suratlah dengan jemaat Filipi. Nah di dalam keadaan dia yang menderita itu, di penjara itu, dia berkata kepada jemaat Filipi, aku bersukacita kamu udah punya niat untuk memberkati aku. Tapi tenang aja, karena meskipun aku di penjara, aku dapat menanggung semuanya ini. Itulah muncul ayat ini, Pak. Berarti kalau dibicara tentang I can do all things, ini bukan tentang all things ya. Bukan all things future. Tapi ini adalah semua hal yang dia alami saat itu. Dan itu bicara tentang pemenuhan kebutuhannya. Bicara tentang menderita bagi Kristus. Ya, wah ini bisa bertolak belakang ya. Kadang-kadang kan I can do all things, buka pabrik baru. I can do all things, juaran tembus target. Ya, I can do all things supaya melakukan ini dan itu. Ternyata I can do all thingsnya di sini untuk menderita, baik secara penderitaan fisik maupun di dalam keuangan. Artinya saya bisa menanggung ini atau melakukan ini semua karena Tuhan berikan kekuatan, walaupun aku masih di penjara dan serba kekurangan. Konteksnya pelayanan. Beda kalau mau mendingan teman-teman pakai tagline dari sebuah perusahaan, you can do it.
Nah itu boleh, itu lebih masuk akal daripada pakai segala perkara bertemu I can do all things. Padahal kita nggak ada di dalam pelayanan. Kita nggak ada dalam hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Tidak masuk dalam misi Tuhan. Tidak dalam misi Tuhan. Tidak terlibat dalam pelayanan. Tapi ngomongnya I can do all things. Iya. Padahal konteksnya ini konteks melayani ya. Persis. Konteks dalam penderitaan. Yes. Iya. Keblinger dong ya. Banget. Banget Tante. Iya kan. Karena ini ayat gampang banget nih. Iya. Kalau buat disampaikan, buat motivasi. Iya. Buat khotbah-khotbah kan. Jangan khawatir. You can do all things. Waduh. Ketika ada tantangan di dalam bisnis, pekerjaan, atau rumah tangga. Paling gampang pakai ayat ini. Iya. Firman Tuhan berkata, kamu dapat melakukan segala hal. Iya. Percayalah. Percaya. Ya mungkin ada ayat lain yang begitu ya. Ya iya. Tapi yang ayat ini jangan dipakai seperti itu. Jangan, karena ayat ini ayat pribadi. Ini kan surat pengembalaan, tapi surat juga ketika dia dalam penjara. Artinya ini bicara tentang pribadi. Kalau pribadi itu bahasanya pendekatannya harus pribadi. Jadi nggak bisa langsung diambil pemikiran atau pemahaman bahwa ini buat saya nih, nggak bisa. Ini pengalaman. Dan bahkan yang jadi hebatnya lagi di kitab yang sama Filipi pasal 4 itu, Filipi itu Paulus berkata di dalam penjara, bersukacitalah. Iya. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Nah itu kan menarik ya. Itu. Artinya dia yang susah, dia yang menderita, dia yang butuh hiburan, justru dia memberikan semangat kepada orang di luar penjara supaya mereka bersukacita. Benar. Makanya kalau kita mau teladani I can do all things, artinya kalau hari ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam melayani Tuhan, di dalam perjalanan iman Anda melayani Tuhan, di dalam melayani orang-orang sekeliling Anda, lalu Anda mendapatkan sebuah penderitaan atau kekurangan, kesusahan, kesulitan, dan tetap bisa bersukacita, itulah kekuatan dari Tuhan yang Tuhan berikan buat Anda. Dan Anda bisa berkata di tengah-tengah melayani Tuhan, I can do all things. Walaupun ada penderitaan, masalah, persoalan datang dari pelayanan yang saya lakukan. Gitu ya Pak Boas ya? Betul. Nah ini menarik ketika Rasul Paulus akhirnya memberikan kesempatan bagi jemaat di Filipi untuk bisa memberi kepada dia. Akhirnya terbuka Pak pintunya. Nggak sulit-sulit banget. Akhirnya bisa memberi kepada tawanan, kepada tahanan. Nah di ayat 19 ini menarik. Filipi 4 ayat 19. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ternyata orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk misi, meskipun mungkin menderita, sulit, susah tantangannya, di satu sisi yang diberi berasa, aku bisa kok lakukan ini, aku bisa hadapi ini, aku bisa tanggung ini karena ada Tuhan. Tapi tetap ada orang yang memberi, maka Paulus kasih tahu, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut apa nih? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi balik lagi kepada kekayaan dan kemuliaannya. Nah ini kan topik minggu lalu. Nanti cek aja bahwa kita kaya bukan bicara tentang keuangan, bukan bicara tentang apa yang kita punya, tapi kekayaan dan kemuliaan itu yang di dalam Kristus Yesus. Ya, kasih karunia lagi, memberikan kemampuan. Betul. Ya. Oke, jadi ini artinya si Paulus juga memberikan motivasi. Kalau engkau mau memberi, berkontribusi dalam kehidupan orang lain, maka Tuhan kasih karunia-Nya kan memampukanmu. Ya, memenuhi kebutuhanmu juga. Pasti, orang yang memberi pasti diberi Tuhan. Pasti. Oke, berarti ini sekali lagi kalau kemudian ini kalimat motivasi I can do all things itu dipakai untuk berbagai macam konteks. Masih boleh nggak? Kalau dalam konteks pelayanan, dalam konteks misi silakan. Tapi kalau konteks tadi yang Pantai bilang bangun usaha, mau beli rumah baru, mau nyicil mobil baru, jangan pakai ayat ini, berdosa. Gitu. Ya, mengerjakan tujuan-tujuan pribadi kok minta kekuatan dari Tuhan. Nah itu. Ya. Tapi kalau mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan ya bolehlah. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Oke. So, apakah ada closing statement atau inspirasi lainnya berkaitan dengan ayat ini? Saya satu ayat di bawahnya. Oh, satu ayat. Jadi tadi kan ayat 13, sekarang ayat 14. Saya bacakan begini. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saya mau bilang gini teman-teman. Meskipun kita berkata kita bisa menanggung segala perkara karena ada kekuatan daripada Tuhan, bukan berarti tidak ada kesusahan. Kesusahan dalam mengiring Tuhan
Selalu ada, Pak. Pasti ada. Tapi lewat kesusahan itulah kita bisa mengalami kekuatan Tuhan. Jadi jangan sampai juga disalahartikan bahwa saya udah melayani Tuhan, misi Tuhan, rencana Tuhan, maksud Tuhan, pelayanan bagi Tuhan, lalu saya nggak ada kesusahan. Enggak juga. Karena Paulus sendiri mengalami kesusahan yang sama. Tapi ingat, karena kita melayani misi Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Baik. Jadi bagi Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, jika Anda hari ini, siapapun Anda, apapun pekerjaan teman-teman, jika Anda masih giat dalam melayani Tuhan, di dalam ladang pelayanan, Anda juga melayani dengan cara yang Tuhan berikan kepada Anda masing-masing, maka Anda boleh berkata, I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Dan biarkan Tuhan yang menguatkan kita semua di tengah-tengah perjalanan kita melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu kembali pada topik akap yang selanjutnya. God bless you.